Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali berjumpa lagi para sahabat medsos sekalian, dimanapun berada. Di kesempatan kali ini saya mencoba membawakan judul apa itu sunnah dan bid'ah ya. Ya, secara definisi sunnah itu, ini definisi umum yang berkembang ya di masyarakat ya. Sunnah adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa gitu ya. Sedangkan bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan, yang tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad, kan begitu katanya itu. Ya, sekarang kita coba bongkar lebih luas ya. Agama itu ada syariatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Yang terpenting dari agama itu ya Tuhan itu sendiri. Makanya kenapa Nabi dapat perintah sholat? Itu syariat yang disyariatkan, bukan syariat kebawaan Nabi. Seperti itu. Nah, syariat yang disyariatkan itu setelah bermakrifat. Bahkan perkataan arif billah, ulama arif billah, awal mula beragama itu setelah kenal kepada Allah. Beda ya kenal antara manusia dengan manusia ya. Kalau kenal kepada Allah, syariatnya itu disyariatkan, bukan syariat yang tidak disyariatkan. Makanya ada disebut hakikat. Itu semua satu kesatuan. Syariat, hakikat, makrifat, baru mulai beragama. Nah, ada tarekatnya. Tarekat ini yang membungkus atau proses keseluruhan gitu. Prosesnya ini disebut tarekat. Baik proses akan menuju kenal Allah atau setelah kenal Allah. Ya. Itu gampang disebutnya tarekat atau yang beragama gitu.
Nah, sunnah ini adalah segala sesuatu yang bisa memicu ketersambungan di alam qadim. Sekali lagi ya, sunnah ini adalah segala sesuatu yang dapat memicu kita di alam qadim. Baik berupa sholat atau keseharian Nabi, apa yang disukai Nabi, apa yang tidak disukai Nabi. Walaupun yang disukai Nabi ya tidak wajib diikuti, tapi kita tidak boleh membenci. Nah, itu sunnah. Jadi targetnya dari sunnah ini adalah alam hakikat atau alam qadim. Sedangkan untuk bisa memasuki alam qadim atau alam hakikat atau dimensi hakikat, itu diawali dengan baiat. Baiat itu seperti di dalam surah Asy-Syura ayat 52 ditanamkan nur iman dan nur kitab. Nah, nur iman ini dan nur kitab ini adalah unsur qadim. Naik dia itu berbarengan antara nur iman dan nur kitab. Nur imannya naik, nur kitabnya naik, nur imannya naik, nur kitabnya naik terus. Dan seluruh hadis-hadis tentang bid'ah itu ada dua ciri. Yang pertama kata-katanya pakai nun atau kami, artinya amrina hadza fahuwa raddun, kan gitu. Apa tuh hadisnya, saya kurang hafal. Tadi barusan sebelum saya bikin video saya lihat ya. Kenapa enggak amr nabi misalkan? Tentang bid'ah ya. Dan yang kedua adalah Rasul dan Allah, gitu. Enggak ada kata-kata Nabi di situ. Lawanannya sunnah kan bid'ah, gitu. Nah, jadi bid'ah itu arti sebenarnya adalah bukan sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi, tapi dalam arti baharu, gitu. Tapi proses kodimnya Nabi atau proses hakikatnya Nabi, proses dimensi hakikatnya Nabi, kalau bisa memicu itu, kita mengikuti sunnah Nabi. Itu. Kalau tidak ada kodimnya, ya berarti kita ahli bid'ah. Aslinya tuh begitu. Bukan menyalahkan yang enggak tahlilan, enggak apalagi tuh, enggak maulid apa, bukan itu. Tapi sunnah itu adalah segala sesuatu yang dapat menaiki atau
memperkuat iman, gampangnya begitu, atau membuat kita berprogres di alam kodim atau di alam hakikat. Nah kalau sunnah Nabi, ya Nabinya sudah wafat. Gitu. Berarti kita mencintai guru, mencintai apa yang disukai guru, membenci apa yang dibenci guru, dan pasti tidak akan menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi. Seperti itu. Nah, ini kan banyak terjadi bias-bias ya. Kan segala sesuatu itu ada sumbernya. Nah ini secara logikanya ya. Kita berbuat A, ibadah B. Bahkan seluruh hidup kita isinya ibadah tuh. Walaupun disebut habun minanas, bersosial, atau baik kepada hewan atau baik kepada tumbuhan dan lain-lain, itu kan bisa disebut ibadah lah kan gitu. Nah itu lahirnya dari mana? Dari Tuhan atau bukan? Gitu. Kalau dari Tuhan pasti ada peruntunannya. Itu alam maha kodim, alam kodim, kemudian kita di alam baharu. Apapun yang kita lakukan di alam baharu, kalau dari Tuhan, prosesnya dari sini. Dan kita ada unsur kodimnya di kolbu kita. Itu. Dan itu pula yang dimaksud dengan lillahi ta'ala ya. Nah, itu tidak bid'ah gitu. Justru yang bid'ah berarti sebaliknya, mengerjakan sesuatu walaupun itu ibadah atau apapun itu, tapi tidak lahir dari sistem ketuhanan, nah itu bid'ah. Seperti itu ya. Iya, di hadis itu disebutnya barang siapa mengadakan sesuatu yang bukan urusan kami gitu kan, maka dia tertolak gitu. Bahwa rodun. Nah amrina ini berarti antara ulil amri, Rasul, kemudian Allah. Ulil amri ini ya bukan jajaran pemerintahan ya, dari RT sampai presiden, bukan. Ya, logikanya kan Allah maha gaib, kemudian Rasul gaib, kemudian ulil amri baharu. Ya, berarti yang nyambung dengan Rasul dan dan Allah gitu. Nah, berarti yang punya perintah atau bisa memerintah, yang tujuannya agar supaya orang yang diperintah ini ada unsur yang sama dan bisa naik ke dimensi kodim, karena Rasul itu kodim. Seperti itu. Itulah sunnah dan tidak bid'ah. Berarti
apabila beragama tidak ada hakikatnya, itu tidak sunnah dan juga bid'ah. Nah, seperti itu. Karena bukan dari Allah itu. Seperti itu ya. Nah, semoga bisa dipahami uraian pendek ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.